dengan korban yang oleh keluarga yang bersangkutan, tapi kali ini tidak ada yang berhadapan-hadapan kecuali antara pelaku dengan negara yang ini diwakili oleh kejaksaan dan kepolisian. Untuk itu maka saya mengucapkan selamat datang dan selamat bertemu kembali dalam acara musyawarah yang akan kita laksanakan kali ini. Ada beberapa agenda acara yang akan kita laksanakan. Yang pertama, kita akan mendengar bersama sambutan dari Bapak Rektor Universitas Sriwijaya. Kemudian selanjutnya kami persilakan pula Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Sumeneb, ya. Dan selanjutnya kita akan melakukan pemaparan beberapa kasus dan seterusnya, dan kemudian akan kita musyawarahkan. Mohon pendapat, saran, usulan dari bapak-bapak anggota rumah energi untuk memberikan pendapatnya. Demikian kira-kira agenda yang akan kita laksanakan nanti. Baik, untuk yang pertama kami persilakan Bapak Rektor Universitas untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Sumeneb beserta beberapa jaksa di sini, ada Pak Kasih Bidang Umum Indonesia, Pak Faisal, ada dari rekan-rekan para regal dari Lembaga Bantuan Hukum Universitas Sriwijaya, dan ini ya hadir ada Pak Abdullah dan Pak Firdaus beserta keluarga ya, ini sebagai tersangka. Bapak dan memang diselesaikan melalui musyawarah atau yang di restoratif justice ini, melalui penyelesaian beberapa tokoh masyarakat seperti tadi disebutkan tadi. Ya. Mudah-mudahan rumah restoratif justice yang di Universitas Sriwijaya ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, khususnya masyarakat Sumeneb, dalam menyelesaikan kasus-kasus, ya, khususnya kasus-kasus pidana. Ya. Tidak semua permasalahan hukum itu harus diselesaikan dengan hukum. Masih ada hukum yang lain, yaitu ada norma agama, norma kesusilaan, norma sopan santun, dan ini juga hukum, tidak hanya pakai pendekatan hukum. Dan alhamdulillah ya, Kejaksaan Negeri Sumeneb khususnya dalam menangani masalah narkotika ini, dia tidak pakai pendekatan, tidak pakai semata-mata pendekatan hukum, tetapi ini yang lebih maju menurut saya, pakai pendekatan kesehatan, sarana khususnya ya di bidang kesehatan, dalam hal ini rehabilitasi korban. Namanya yang dapat saya sampaikan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang hadir pada acara ini. Kan masalah hukum khususnya narkotika ini, karena ini juga permasalahan kita semua ya. Jadi kami mohon nanti sharing pendapatnya, saran pendapatnya dari para Pak Kiai yang hadir pada hari ini untuk penyelesaian ya. Saya kira itu dari saya.
Ya, sebelum kita mulai, Pak Abdul lagi, Pak Abdullah sama Pak Firdaus di tempat tinggal Letan, ya, tetangga. Ya, hari ini sehat, sehat. Ini benar mau diselesaikan secara di rumah RG untuk kasusnya Bapak ini. Keluarganya mana? Ibu, keluarganya siapa? Oh, istrinya ya. Siapa namanya Ibu? Siapa? Miswatun, ya. 29. Putranya? Putranya Bapak umur berapa? Yang pertama, kedua? 29. Umur 29. Yang Bapak yang umur 29 apa putranya? Putra. Putranya Bapak. Jadi Bapak umur berapa sekarang? Kalau Mas Firdaus umur berapa sekarang? Berapa? 34. Putranya berapa? Bapak dan Ibu profil, kira-kira profil dari tersangka ya gitu ya. Nah, nanti beliau ini hadir di sini sama para jaksa dari Kejaksaan Negeri Sumeneb untuk untuk diselesaikan secara di rumah ini. Mohon nanti Bapak dan Ibu tokoh warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala wa mawala. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Wiraraja Bapak Saiful Rahman SHM, yang saya hormati Bapak Ketua Rumah RC, yang saya hormati Ketua FKUB, ini kan sudah nggak asing lagi, sering ketemu beliau, Pak Yai Mahfud ya, Syaronggi, kemarin terakhir 2 minggu yang lalu, sama-sama tahlilan kita. Yang saya hormati dari BNN Kabupaten Sumeneb, Bapak Dirlandes Satriawan, ini sudah familiar sekali, kita sering koordinasi. Yang saya hormati Ketua NU atau yang mewakili, terima kasih, kita pernah ketemu Pak ya. Yang saya hormati Bapak Ketua Muhammadiyah, Munisi Pak, sering ngaji juga nih dengan Bapak ini. Masyar subuh secara pajak. Yang saya hormati dari Ikatan Notaris, hadir Bapak. Oke, terima kasih Pak. Juga yang saya hormati para legal ya, LPH Pak ya, Universitas Wiraraja. Dan juga yang saya hormati dari Akademisi Universitas Wiraraja. Dan yang tak lupa yang sering saya undang ini Ketua AKD Kabupaten Sumeneb, Pak Yon ini, mohon maaf sering cari kopi. Jadi kalau ada masalah-masalah bisa kita panggil Pak Yon ini. Yang saya hormati Sekdes Kasih Biru ya, dan teman-teman semua, dan mohon izin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang utama dan pertama, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillahirabbil alamin, di pagi hari ini yang sedikit agak mendung dengan hawa yang sejuk, mungkin merupakan berkah kita. Alhamdulillah kita diberi sehat walafiat semuanya. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau dari dunia hingga yaumul hada yaumul kiamah nanti. Allahumma amin.
Bapak dan Ibu, mungkin singkat saja mengawali dari kegiatan ini. Bermula dari adanya pendirian rumah RC di Universitas Wiraraja. Ini merupakan suatu kehormatan bagi kami atas nama pimpinan Kejaksaan Negeri Sumeneb bahwa ternyata Universitas Wiraraja di bawah pimpinan Pak Rektor ini sangat konsen sekali terhadap pengembangan pertama perguruan tinggi, pengabdian kepada masyarakat. Sehingga di sini sudah berdiri rumah restoratif justice dan alhamdulillah ini yang kedua kali Pak ya. Ini bermula apa Bapak dan Ibu? Kami masuk di Kejaksaan insya Allah akhir bulan Maret. Setelah kami melakukan inventarisasi data, ternyata di Kejaksaan Sumeneb ini case yang mendominasi adalah masalah narkoba Bapak dan Ibu. Nah, kasus narkoba rata-rata putusan pengadilan maupun tuntutan jaksa kurang lebih antara 6 tahun, bahkan dituntut yang lebih. Apalagi kemarin dapat SPDP dari BNNK itu ada yang 2 kilogram itu. Waduh, ini nanti mampu untuk berapa? Pasti tinggi itu. Dan kemarin yang terakhir dari Polda menyerahkan kes Kejaksaan Negeri Sumeneb, kebetulan pelaku orang Sumeneb, suami istri. Itu barang buktinya kurang lebih mencapai 86 gram. Luar biasa. Nah, lalu bagaimana? Saya lebih mengerucut lagi, saya lihat datanya. Ternyata sampai hari ini, tanggal 11 Oktober 2022, yang sudah dilimpahkan ke persidangan, istilahnya itu tahap penuntutan, ada 107 kasus. Dari 107 kasus itu rata-ratanya terdakwanya ada yang 3 orang, ada yang 2 orang. Berarti kurang lebih pelaku terdakwanya ini dari 107 kasus bisa mencapai antara 140 kasus pelakunya. Luar biasa dengan kuota kecil di Sumeneb ini. Setelah saya lihat tentang teritorialnya, ternyata memang betul. Sumeneb itu ada 27 kecamatan dan harus dilimpahkan ke pengadilan. Karena undang-undang menyatakan bahwa kejaksaan adalah sebagai pengendali perkara. Istilah bahasa hukumnya yang agak tinggi, mohon maaf. Kejaksaan adalah mempunyai azas dominus litis, punya kewenangan kira-kira tersangka, mohon maaf, Pak Abdullah, satunya Pak Firdaus. Jaksa punya berpikir, punya pendapat kepada saya, Pak Jaksa Teddy sama Pak Kasih Hidung, ya, Pak Slamet Mujiono dari Madiun. Kayaknya orang dua ini berdasarkan syarat formil material dan juga didukung oleh BNNK, terima kasih Pak. Ternyata ini layak untuk dibawa ke rumah restoratif justice dengan harapan diselesaikan, dipulihkan menjadi keadaan seperti semula, tidak harus ke persidangan. Ini jalan utama, jalan pertama yang kami lakukan. Tapi mohon izin Bapak dan Ibu, ini semua itu kewenangan di Pak Jaksa Agung. Jadi ini pintu pertama, mohon izin Pak Rektor. Ini nanti akan kami laporkan ke sana dengan dokumen dan akan diekspos, ditanya dengan harapan segera disetujui. Jadi kalau disetujui otomatis nanti kita rehab, kita masukkan ke rumah balai rehab adiaksa yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Sumeneb. Tapi kalau tidak, tetap kita sidangkan. Intinya, yang penting nyawa itu kita. Untuk itu saya nanya, coba istrinya Pak Abdullah mana? Berdiri. Anak berapa? Anak 2. Masih sekolah? Satunya pekerjaannya apa Pak Abdullah ini? Menerima upah. Bagaimana sudah ditinggalkan berapa lama oleh Pak Abdullah ini? Sudah ditinggalkan berapa lama? Masuk penjara sudah berapa lama? Bagaimana dengan ditinggal Pak Abdullah ekonomimu? Apa permintaanmu? Itu kok. Yang istrinya Pak Firdaus mana? Terus
yang menghidupi ini sebagai tulang punggung atau sebagai apa ini? Kok sampai terpengaruh ke masalah itu? Coba terangkan. Bapaknya gimana ini? Itu. Apa harapanmu? Karena apa? Ya udah duduk. Nanti semua kita sampaikan ke forum ya. Karena apa? Dengan sistem rumah restoratif justice itu keputusan saya minta pendapat kepada forum ya. Bapak Yai, tokoh NU, tokoh Muhammadiyah, dari kalangan FPH, AKD, Pak Klebun ya. Semuanya nanti bagaimana ini setelah itu akan kami ajukan ke Jaksa Agung. Intinya itu. Ini dari peraturan Pak Jaksa Agung ya, dengan melihat testimoni tadi akan kami uji. Namun demikian persyaratan tidak semudah itu akan disalahgunakan. Ya, tentunya terutama juga dari BNNK kami sudah mendapat hasil resepnya dari pertimbangan yang utama ya, lain-lain pada Bapak. Yang terakhir kali juga Balai Rehab Adiaksa yang ada di rumah sakit di RSUD Sumeneb, intinya di sana adalah bagaimana untuk memulihkan keadaan semula terhadap para pelaku penyalahgunaan narkoba dan para pecandu. Intinya hanya itu. Yang lain-lainnya kepada pengedar, kepada penyimpanan nggak bisa. Jadi bukan semata-mata itu semua, tidak. Ada seleksi yang sangat ketat sekali dan terutama saran yang paling kami mintakan adalah dari BNNK. Kalau dari BNNK sudah menyatakan ternyata ini penyalahguna, ini korban dan ini pecandu, kami tinggal menunggu pendapat dari Bapak. Terus yang kedua, barang bukti juga tidak boleh melebihi penggunaan sehari. Tidak boleh melebihi 1 gram. Lebih 1 gram meskipun mereka penyalahguna tidak bisa. Jadi ini sangat ketat sekali. Terutama kepada ibu ya, keluarganya Pak Dullah dan Pak Petrus, tolong diawasi orang ini. Kenapa ini bisa sampai masuk ke jurang seperti itu? Nah itu Pak Klebunya nanti ya, tolong diawasi betul masyarakat dan lingkungannya. Saya kira itu Bapak dan Ibu, karena ini masih panjang waktu yang harus kita selesaikan. Intinya kami atas nama pribadi dan atas nama Kepala Jaksa Negeri Sumeneb sangat terima kasih Pak Rektor, ya, Pak Ketua Rumah RC, Bapak undangan semua tokoh masyarakat dari berbagai lintas instansi yang telah hadir di sini. Semata-mata nawai kutu kita bersama-sama bagaimana penyalahgunaan narkoba yang ada di Sumeneb ini sama-sama kita selesaikan. Kami untuk mengajak berpikir, kami untuk mengajak menyelesaikan ini. Karena ini masyarakat kita, daerah kita, dan ingat narkoba itu sifatnya adalah mafia. Bagaimana kalau ini tidak kita tanggulangi, saya khawatir generasi ke depan akan seperti itu. Untuk itu mulai sekarang harus mulai kita putus mata rantainya dengan harapan dengan adanya RJ ini nanti mudah-mudahan apabila disetujui oleh Pak Jaksa Agung, tentunya akan kami masukkan dirawat oleh dokter khusus di rumah sakit dan mudah-mudahan beda sembuh karena ini termasuk orang yang sakit Bu. Beda dengan kasus pencurian. Ini kalau ini dihukum ya pengalaman yang sudah ada kadang-kadang akan melakukan perbuatan lagi setelah pulang. Tapi ini coba kita sembuhkan sehingga untuk membentengi jangan sampai timbul masalah baru dalam masalah hukum ini. Saya kira itu. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua atas kehadirannya. Mudah-mudahan rapat kita pelaksanaan RJ yang di luar pengadilan ini nanti kita bisa mendapat hidayah, mendapat keputusan terbaik, baik bagi masyarakat, baik bagi keluarga dan baik bagi Kabupaten Sumeneb semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya profil perkara yang diusulkan Rumah RJ Universitas Wiraya Kabupaten Sumeneb. Demikian, terima kasih. Kami
keteran lah. Saya Subaidi, tokoh masyarakat Desa Banarsep Timur, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumbar, mengikuti perkembangan masalah Abdullah dan Firdaus Desa Taroken, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumbar, yang saat ini sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Sumbar. Untuk diketahui bahwa Abdullah dan Firdaus ini sangat baik dengan lingkungan, hubungan kemasyarakatan juga sangat baik. Para semua lingkungan, teman-teman, sahabat dan sebagainya sangat kepikiran tentang musibah yang dialami saudara Abdullah dan Firdaus. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya sebagai tokoh masyarakat memohon mudah-mudahan Abdullah dan Firdaus ini bisa direhabilitasi, sekaligus nanti setelah direhabilitasi saya dan semua warga lingkungan yang sangat baik dengan saudara Abdullah dan Firdaus akan mempengaruhi untuk tidak mengulangi hal-hal yang berhubungan dengan masalah hukum ini. Sekali lagi terima kasih. Apapun yang menjadi persyaratan Bapak Jaksa, saya laksanakan dengan baik. Dan saya berjanji Pak untuk mendidik anak saya. Sebab apa Pak? Pekerjaan anak saya cuma guru bangunan dan penghasilannya cuma 100.000 per hari. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Raja, yang terhormat Ketua Rumah RJ Wiraraja Sobat, yang terhormat Ketua NU, yang terhormat Ketua AKD, yang terhormat Ketua DNN atau yang mewakili, yang terhormat Ketua Forum Umat Beragama, dan para tokoh masyarakat serta hadirin yang kami hormati. Sebelum kami menyampaikan Pak Rektor, kami ini adalah alumni Wiraraja. Lulus tahun 1994 dan kebetulan kami sangat dekat sekali dengan Pak Didi dan Pak Anwar, karena waktu itu sama Pak Anwar kami berhenti kuliah, disuruh menyarankan kuliah di Wiraraja, sehingga kami waktu itu kuliahnya mahasiswanya masih sedikit. Ternyata Jaksa Agung nomor 18 tahun 2021 tanggal 1 November 2021 terhadap para tersangka ini dimungkinkan untuk dilakukan pendekatan social justice dengan cara rehabilitasi. Syarat-syaratnya apa? Karena telah memenuhi, yang pertama secara formil bahwa dia telah dilakukan laboratorium dari dinas kesehatan, dari tes hasil urinnya itu adalah positif. Kedua, dia bukan peredaran gelap, jadi bukan kelas kakak, jadi dia sebagai penyalahguna narkotika. Kemudian para tersangka ini belum pernah direhabilitasi atau tidak pernah direhabilitasi sebanyak 2 kali. Kemudian juga ada jaminan dari para orang tua bahwa siap dilakukan rehabilitasi. Tadi sudah kami buatkan surat pernyataan baik dari para tersangka, dari ibu-ibu dari tersangka,
di atas materai kami sudah buat tadi. Kemudian yang terakhir tertangkap tangan. Dia pada saat menyabu dilakukan tangkap tangan dari dilakukan oleh Polres Sumeneb. Dan kemudian bahwa barang buktinya itu setelah dijelaskan oleh Bapak Kajari itu di bawah 1 gram. Kebetulan para tersangka ini sedang menyabu dengan barang buktinya 0,50 gram. Jadi tidak sampai 1 gram. Sehingga kami dengan Pak Nasibido dan Bapak ini sepakat kalau bisa ini di-RJ-kan. Saya kira itu yang kami sampaikan Bapak. Mungkin ada kata-kata yang kurang baik atau kami mohon maaf dan sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dengan tokoh masyarakat. Kami dipersilakan, kami persilakan. Dari Pak Kajari, dari Pak Jaksa, ya, tadi. Terus kemudian dari keluarga dan tokoh masyarakat di Parken ya. Terus kemudian kita juga mendengarkan melalui video dari pendapatnya BNN Kabupaten Sumeneb. Terus kemudian mendengarkan juga dari keluarga para korban. Untuk itu saya minta pertimbangan ulang dari para anggota FI ini dari tokoh masyarakat setelah mendengarkan paparan dari Pak Jaksa ya, dari keluarga korban untuk memberikan pendapat masukan. Kami persilakan dari Pak Kiai Mahfud dari KUB, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Sriwijaya. Memang kalau kita melihat peredaran dan perkembangan kasus narkoba di sini, kita ini sudah masuk kasus zona. Mana insya Allah tahun 2021 kemarin Polres bersama tokoh-tokoh agama dan masyarakat termasuk BNKU pada waktu itu mengadakan deklarasi di Islamic Center di Keresawang, Ketuan Sumeneb. Deklarasinya Sumeneb bersih dari narkoba. Ini betul didukung tanpa adanya dukungan kita semua. Deklarasi itu hanya tinggal deklarasi. Memang kita akui Sumeneb ini ternyata termasuk salah satu kabupaten yang sangat unik. Kenapa unik? Karena Sumeneb ini terdiri ada 126 pulau. Ada yang berpenghuni, ada yang tidak berpenghuni. Dan di antara pulau-pulau yang ada di sekitar kota Sumeneb ini bertetangga dengan tetangga sebelah, ya Malaysia, Singapura, mungkin Bali. Ini yang perlu dipertimbangkan. Oleh karena itu memang kami sepakat pada waktu itu, pada waktu deklarasi Sumeneb harus bersih, bebas dari narkoba. Untuk kita sampai ke situ ini perlu peran dari semua pihak. Memang pada waktu itu ada semacam usulan kepada itu pelaksananya dan Pak Kapolres. Ini Pak, kalau kita melihat jenjang dari kasus narkoba ini, ada pengguna, ada pengedar, ada kurir, ada juga vendor ya, terus ada pabrik, ada pabriknya. Jadi fokus kita ini bukan hanya kepada pengedar. Ayo cari kurirnya itu harus diperberat, tangkap di situ kurir. Terus juga bendernya banyak di Sumeneb ini. Bisa bender itu di wilayah Sumeneb sendiri atau mungkin dari luar. Ini yang perlu diperhatikan.
tanpa ini dibasmi lebih dahulu, tidak akan mungkin sunatan bersih dari narkoba. Karena pengedar kan gampang. Saya yakin bisa diselesaikan ini dengan cara-cara ya, kekeluargaan atau pendekatan. Dan kita sudah sering sebenarnya kan termasuk daerah agamis, ceramah-ceramah sudah, himbauan dari para tokoh agama, ya itu jauhi larangan yang dilarang oleh agama. Ya patut, makanya kita penanaman ini harus pendekatan kita kepada tokoh agama, matoro kepada tokoh agama. Setiap mungkin khotbah atau pengajian laku selepati narkoba agar benar-benar bersih narkoba. Ini kalau kita berbicara narkoba, memang tidak bisa dipungkiri, dan ini saya rasa bukan hanya di Sunda, di mana-mana orang daerah di Indonesia luar biasa jadi saran dari kota ini. Untuk itu para bapak, ibu, hadirin yang hadir pada kesempatan ini, kalau kita melihat dari paparan dari para bapak, dari rektor, ketua RRD, kejaksaan, DPD dan BPU, ini kan kasus mungkin saya rasa hanya sebagai penyalahguna, pengguna. Konsumsi korban. Iya, ini kan mungkin bisa kita lihat mungkin terpengaruh, kadang ya, terpengaruh dari teman lingkungan, dan mungkin saya rasa ini kalau memang mereka ini mau sadar, termasuk juga mungkin ada jaminan dari para kepala desanya itu, apalagi tadi ada ya permintaan dari keluarga. Ya. Saya rasa ini memang bisa diselesaikan secara, kan tugas kita di restorasi ini kan penyelesaian perkara hukum dengan cara humanis ya, dari orang. Tapi selama kegiatan kita ini tidak menentang aturan yang sudah ada. Kalau memang ini masih sebatas awal, tadi kan awal, belum pernah terjerat kasus, mungkin baru kali ini dan belum pernah masuk rehab, dan ini saya rasa saya tidak keberatan untuk memberikan pembinaan pada dua tersangka ini, kasus ini dengan catatan ada jaminan. Pertama dari pengguna sendiri, dari dua orang ini, Pak Firdaus dan Pak Abdul, harus benar-benar kembali lah, hijrah dari tak bener ke bener gitu ya, dari tidak baik kepada baik gitu. Harus pas setelah itu punya tobat, tanpa tobat itu saya terkena perang, punya tobat istighfar punya minta perlindungan, cari istri yang halal, cari istri sebenarnya benar kontak halal, berarti banyak cari yang barokah yang bisa menyelamatkan kamu. Banyak pekerjaan itu. Insya Allah sampai nanti mendekati kepala desanya Pak Subaidi ini Bu, banyak bisa kegiatan-kegiatan keekonomian di desa. Yang kedua jaminan dari keluarga, ya, terus dari kepala desa. Terus yang perlu juga kita perhatikan tadi kan ini sudah menunggu beberapa putra anak ini juga yang perlu dipertimbangkan. Insya Allah kalau melihat tadi paparan dari BPU, sepertinya ini ada peluang untuk bisa diselesaikan di rumah restorasi justice. Saya sangat mendukung dan menyetujui diselesaikan dengan cara selama ini tidak melanggar aturan, dan ini hanya semata upaya ikhtiar kami dari restorasi, rumah restorasi, hanya ikhtiar untuk nanti bisa saja ya urusan di Kalimantan dari mana ya pada Tuhan Allah akan diberi anak lolos karena sehingga bebas, jadi bebas pas langsung mulai harus mengikuti aturan apa harus masuk di rehab dulu, patuhi itu sambil kau punya majesty kan pada waktu masuk ke rumah rehab di rumah sakit nanti. Sekarang kali ini pandangan pertimbangan dari kami selaku tokoh agama ya, Pak Rektor, saya ini sudah tidak menjabat di FOB lagi,
SK kami ini berakhir tanggal 3 Agustus. Jadi kami hadir ke sini atas nama tokoh agama juga ya, bukan utusan dari FKUB. Jadi sudah ada penggantinya Pak Rektor, Pak Kayani. Insya Allah lagi sering ketemu dengan Pak Kayani di Pakem ya, di rumah restorasi dan di kegiatan-kegiatan lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selanjutnya, Yasin, dipersilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Rektor, Bapak Kajari, Ketua Rumah Hiji, serta para jaksa, seluruh para anggota Rumah Hiji, serta Bapak-Bapak. Menarik singkat saja, dan tadi Kiai Mahfud sudah menyampaikan, bahkan Bapak Kajari telah memanggil dan mewawancarai keluarga. Ada dua hal sebetulnya yang membuat kita ini sepakat. Yang pertama bahwa kriteria normatif itu wewenang dari Bapak Kajari. Seperti apa ringannya itu dan telah diungkapkan tadi, dan kita tentu menyepakati karena negara ini bukti pedulinya adalah dalam rangka salah satunya adalah adanya rumah haji. Saya tertarik dan tentu bertekad untuk kita beristiqomah di rumah haji ini karena bagian daripada kepedulian negara untuk rakyatnya tidak bisa dimasukkan ke rumah haji. Tadi sudah disampaikan rupanya ini pas dan masuk karena pertama jaminan dari semua pihak yang bersangkutan, keluarga, tokoh masyarakat, dan kita semua menjadi penjamin. Yang kedua, saya tertarik Pak Kajari ketika menyampaikan kode tersebut di Sajadah Fajar bahwa ada sinyal sebetulnya dan fakta sudah kita lihat hari ini bahwa Sumeneb ini perlu kita lakukan bersama-sama, baik pemerintah, tokoh agama, para akademisi, dan tentu ini kita merapatkan barisan untuk bagaimana memberikan tangan-tangan dingin kepada masyarakat kita agar tidak masuk dalam lingkaran itu. Mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah keluarga, mungkin masalah sosial dan sebagainya itu perlu kita pelajari sehingga pesan-pesan khusus perlu disampaikan. Misalnya di bulan Maulid pesan saja kepada Pak Kiai, oh ini kasus yang berkembang sekarang, Rasulullah itu seperti ini penampilannya dan kasih sayang kepada umatnya, dalam rangka menyelesaikan masalah ekonomi keumatan dan lain-lain. Itu solusi yang perlu kita lakukan, walaupun itu masih normatif, tetapi ikhtiar perlu kita lakukan. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Wiraraja, Bapak Kajari yang saya hormati, Ketua Rumah Restoratif Justice Bapak Andi Hidayat, Bapak Ketua FKUB, Ketua Muhammadiyah, dan Ketua NU serta PNN, hadirin yang berbahagia pada siang hari ini. Langsung saja Pak. Jadi terkait dengan kegiatan pada siang hari ini, saya tidak mau mendengar lagi bahwasanya Bapak Abdullah dan Bapak Firdaus ini terlibat dengan kasus ini lagi. Artinya kalau sekarang ini saya sangat mendukung karena ini pengalaman yang sangat pahit pada hari ini sehingga sudah menjalani masa tahanan hampir 3 bulan. Kalau memang kenyataannya ini berhasil dan saya sangat mendukung terkait dengan dikirimnya ke rumah restorasi justice ini, sangat mendukung. Dan mudah-mudahan setelah diusulkan ke Kejagung akan membuahkan hasil yang positif. Selanjutnya, jadi secara kebetulan di sini ada BNN. Jadi kalau ada kegiatan seperti ini tidak mungkin kalau tidak bisa mengungkap Pak. Kalau ada asap ini pasti ada apinya.
Jadi N dengan narkoba ini jangan hanya bajunya saja Pak, nambah N dan narkoba. Artinya harus bisa mengejar Pak. Kan kasihan Pak, ini akan ada lagi korban lagi. Kalau dibiarkan seperti ini, kalau memang sigap Pak, pemberantas narkoba ini insya Allah tidak akan berkepanjangan Pak. Kali ini jujur saja, orang kadang-kadang siswa Pak, orang yang tidak tahu apa-apa itu jadi korban Pak. Karena diajak oleh temannya ini. Kan mustahil Pak kalau tidak bisa mengungkap induknya atau bandarnya. Saya kasihan Pak, karena jujur saja Pak, kalau sudah di daerah pedesaan itu, yang lain kepada kepala desa bahwa warganya terkena narkoba, itu pasti ke saya Pak. Saya selaku ketua KD. Karena kalau masyarakatnya sudah kena narkoba ini pasti lari kepada kepala desa. Kepala desa pasti ke saya Pak. Ini sebetulnya banyak Pak. Jadi jujur saja Pak, yang saya prihatin ini ada Pak. Warga ini diajak untuk mengambil barang Pak. Warga ini betul-betul tidak tahu Pak. Betul-betul tidak tahu. Tapi karena sudah diajak, begitu ditangkap, dia dianggapnya tidak melaporkan. Padahal orang tersebut betul-betul tidak tahu bahwa narkoba. Sehingga kalau tidak salah dijerat dengan pasal 122. Padahal juga temannya itu yang bawa, yang mengajak itu sudah menyaksikan bahwa orang tersebut itu betul-betul diajak, tidak tahu apa-apa. Jadi kasihan Pak. Sebetulnya hal seperti ini Pak, mau digiring ke nafsa, ke rehabilitas, karena ini negatif Pak. Kan tidak bisa. Karena hukum ini tidak harus menghukum orang. Kasihan Pak. Jadi harus penuh beberapa pertimbangan orang tersebut. Karena saksi sudah jelas, yang bawa sudah jelas bahwa adik ini saya ajak tidak tahu apa-apa. Jadi mohon pertimbangan. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi secara kebetulan mumpung bersama-sama di sini Pak, mari berantas narkoba ini untuk Kabupaten Sumeneb agar dapatnya betul-betul begitu ada korban seperti ini betul-betul dicari Pak induknya. Ini kadang di narkoba ini kadang-kadang ada istilah tukar kepala Pak. Karena saya orang lapangan Pak. Kadang-kadang begitu satu DTO Pak, sehingga ada satu dikorbankan sehingga yang DTO gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor Udija, yang terhormat Bapak Kajari Sumeneb, yang kami hormati Ketua Rumah Restoratif Justice Unija, serta Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati pula. Sekedar sumbang saran terkait dengan musyawarah pada siang hari ini. Jadi pada dasarnya Bapak dan Ibu, kasus penyalahgunaan narkoba ini selamanya tidak akan pernah selesai jika dua hal ini tidak kita tangani secara bersama-sama. Apa dua hal itu? Yang pertama yaitu adanya supply. Supply ini adalah pengedar bandar, Pak. Kemudian yang kedua yaitu demand. Demand ini orang yang minta. Siapa orang yang minta itu? Para korban maupun pecandu penyalahguna narkoba. Ini dua hal yang perlu kita tangani bersama, bukan hanya menjadi tugas BNN maupun kepolisian semata, tetapi juga diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 35 2009 tentang narkotika. Diharapkan adanya peran serta masyarakat di situ. Jadi kalau misalnya masyarakat mengetahui ada penyalahguna maupun pengedar di situ, silakan jangan sungkan-sungkan untuk melaporkan ke BNN khususnya, karena kami mohon maaf dari BNN.
Jadi kembali kepada dua hal tadi, bagi yang supply itu peran BNN sudah jelas. Di situ ada seksi pemberantasan. Seksi pemberantasan ini nantinya yang akan menangani bukan hanya yang pengedar saja, tetapi lebih kepada jaringan, Pak. Jaringan peredaran penyalahgunaan narkoba itu. Absolin, Fitri, silakan untuk. Dan memperhatikan beberapa pendapat dari beberapa tokoh masyarakat, dan setelah melihat juga situasi kondisi saat ini, maka saya pribadi, Pak, sebagai akademisi di RJ dan sebagai paralegal di RJ, merekomendasikan. Saya sangat setuju dengan penanganan dua Mas Abdullah, Pak Abdullah sama Pak Firdaus ini untuk dilakukan rehabilitasi di rumah sakit, ya. Karena pertimbangan saya adalah yang pertama, beliau ini adalah tulang punggung dari keluarga. Yang kedua juga syarat formil juga sudah terpenuhi. Kemudian dari beberapa masyarakat juga sudah menyetujui untuk dilakukan rehabilitasi. Sehingga saya juga mewakili teman-teman dari akademisi menyampaikan sangat setuju, karena memang yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi bahwa penyelesaian sengketa itu sebenarnya ada dua, yaitu non-litigasi dan litigasi. Jadi saat ini saya sangat mengapresiasi juga niat baik Bapak Ibu sekalian semuanya yang ada di sini. Maka dari itu saya sekali lagi Pak Rektor dan Pak Kajari, saya sangat menyetujui apabila korban, kalau saya bilang itu ini sebenarnya korban, Bapak, korban yang sakit dan perlu disembuhkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira udah lengkap ya kasus Pak Abdullah dan Pak Firdaus ini untuk diselesaikan melalui rehabilitasi, ya. Itu Pak Kajari. Jadi tadi kita sudah mengerti bersama. Sekarang saya sepenuhnya untuk diserahkan kepada Pak Kajari, pertimbangan dari tokoh-tokoh masyarakat tadi, ya, khususnya terhadap kasusnya Pak Abdullah dan Pak Firdaus ini. Terima kasih Pak, saya serahkan sepenuhnya ke Pak Kajari. Lagi dengan hormat terima kasih dari Bapak-Bapak dan Ibu hadirin berbagai lintas tokoh, bahwa intinya dari berbagai masukan-masukan ini merupakan suatu hal yang sangat utama bagi kami, sehingga bagaimana penegakan hukum yang ada di Sumeneb ini betul-betul mencapai keadilan, kemanfaatan, dan juga harus pasti. Dari berbagai masukan tadi ada beberapa hal catatan dari saya. Intinya dalam pemberantasan narkoba ini kita harus komit bersama-sama dan harus sampai seakar-akarnya. Nawa itu kita harus betul-betul lillahi ta'ala tanpa pakai itu. Dan yang terakhir, semua sudah sepakat. Untuk itu mohon izin sekali lagi, ini adalah awal kebaikan kita di rumah RJ ini, Pak Rektor. Saya sampaikan terima kasih atas fasilitasnya dan atas sangat supportnya, sehingga ini bisa kita gunakan sebagai ajas jasa kejaksaan, yaitu dominus litis yang memiliki kewenangan terkait dengan penanganan perkara pidana. Perkara ini harus dibawa kemana? Untuk itu ini ada jalan, dan mudah-mudahan ke depan lebih baik. Tentunya langkah kami dalam waktu dekat, mungkin hari ini ya, para jaksa maksimal besok segera kita laporkan ke Pak Jaksa Agung untuk diekspos dan mudah-mudahan disetujui, insya Allah. Dan nanti kalau disetujui, tentunya permintaan-permintaan dari keluarga akan kita akomodir ke Balai Rehab Adiaksa yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah di Sumeneb.
Tentunya karena itu hal yang baru, Pak BNN mohon izin, terima kasih masukannya. Memang perlu sekali itu, karena ini hal yang baru. Dan setelah dari data kami yang masuk, Semadura cuma masih Sumenep, Pak, yang telah menyelesaikan rehab dengan penyalahguna atau korban narkoba atau pecandu ini ke rumah rehab. Semadura cuma Kejaksaan di sini, Pak, selama ini. Karena yang lain-lain mudah-mudahan nanti mengikuti. Untuk itu mudah-mudahan menjadi percontohan yang lain dengan adanya Universitas Kiraraja yang komit untuk Tridharma Perguruan Tinggi ini nanti menjadi role model di tempat yang lain, insya Allah. Untuk itu sekali lagi kepada Bapak dan Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan dengan adanya musyawarah, dengan adanya kita melakukan terobosan hukum dengan memasukkan para penyalahguna, para korban narkoba pecandu ini tidak dimasukkan ke pengadilan, tidak dihukum. Ini adalah menjadi kebaikan kita bersama dan insya Allah menjadi amal ibadah kita. Ini semua demi kebaikan kita. Saya kira itu, terima kasih. Mohon izin Pak Rektor, kira-kira itu ya. Mudah-mudahan ini semua mendapatkan berkat dari Allah dan Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Mahfud. Kepada Bapak Kiai Mahfud dipersilakan. Allahumma ya muyassir kulli amrin yassir muradana ya Allah bimakika munasib. Allahumma hasil maqasidana antal muhassilu wa la muhassila illa Allahumma ya latif untuk bina ya Allah bita'amin bernasib fa inna taisir kulli asirin alayna yasir nasabka al-busra wal-itwal al-afiyah fid-dini wad-dunya wal-akhirah. Rabbana la tu'akhidna bin-nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Tiga lagi, 1, 2, 3. Oke, izin satu kali lagi, 1, 2, 3. Oke, yang lain mungkin Pak. Izin 1, 2, 3 lagi, 1, 2, 3. Oke.